Baik, terima kasih Pak Budi. Izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Manis rasanya si buah mangga, Cakep. paling nikmat dimakan bersama, walau bertemu hanya lewat kamera. Semoga silaturahmi di Siring Praja tetap terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Izinkan saya membuka acara Zoom hari ini dalam acara Sharing Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa edisi ke-30. Acara ini dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Mohon izin saya menyapa moderator kita hari ini, Bapak Merah Reja Bangsawan SH, selaku pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Selamat pagi, Pak Reja. Selamat pagi. Terima kasih. Selanjutnya saya mau menyapa narasumber kita, Ibu Isma Wardani, ST, MT, CPSP, CCMS. Beliau adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli media. Gimana kabarnya Ibu Isma? Baik, Bu Reni. Terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, Zoom kita hari ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, penerapan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Pada pekerjaan konstruksi menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dalam daerah dan nasional. Oleh karena itu, pemahaman terkait mekanisme dan tata cara penghitungan TKDN menjadi hal yang penting bagi para pelaku pengadaan agar implementasinya dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, pekerjaan konstruksi masih terdapat berbagai pertanyaan dan perbedaan pemahaman terkait penghitungan, pembuktian, serta penerapan TKDN dalam dokumen dan proses pengadaan. Untuk itu, diperlukan penyamaan persepsi serta peningkatan pemahaman teknis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan. Maka dari itu, tema kita hari ini adalah penghitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN pada pekerjaan konstruksi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini, dan agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada moderator kita Bapak Merah Reja Bangsawan SH untuk memandu dan mendampingi acara kita hari ini hingga selesai. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak Reja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pengadaan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, seluruh kepala SKPD atau yang mewakili, yang kami hormati pula, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, para PPTK SKPD, pejabat pengadaan di SKPD, dan pejabat fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta seluruh peserta yang berbahagia. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu mengikuti Siring Praja ke-30 pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membahas perhitungan tingkat komponen dalam negeri pada pekerjaan konstruksi. Ini bukan sekedar perhitungan TKDN, namun sebagai penanda bahwa urusan pengadaan memang harus menjadi prioritas. Seolah kita diingatkan sejak awal bahwa tata kelola itu harus dimulai dengan arah yang jelas. Dan kita patut bersyukur adanya regulasi perhitungan TKDN ini
kita punya panduan yang tegas yang bisa menjadi rujukan bersama dalam setiap proses pengadaan di SKPD ke depan. Dan hari ini kita hadir untuk memastikan bahwa aturan itu benar-benar kita pahami bersama. Bapak Ibu sekalian, Siring Praja bukan hanya forum rutin. Ini adalah ruang sinergi dan sharing, tempat kita menyamakan pemahaman, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, tentu kita perlu mendapat arahan langsung dari pimpinan yang selama ini menjadi motor penguatan tata kelola pengadaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Arahan ini penting agar kita memahami gambaran besar mengapa regulasi ini hadir, apa yang ingin diperbaiki, dan apa harapan ke depan bagi seluruh SKPD. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Dr. Andes Khairil Anwar MM, untuk menyampaikan pengantar sekaligus arahan kepada kita semua. Kepada beliau, persilahkan. Terima kasih Pak Merareja selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Kepala SKPD atau PA, KPA maupun PPK, seluruh PPTK atau pejabat pengadaan, seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional SKPD maupun Biro Pengadaan Barang Jasa, dan seluruh peserta Zoom meeting yang kami hormati. Marilah tiada hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, diberikan nikmat hidup sehingga bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tak lupa kami ucapkan yang terhormat Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa yang dalam kesempatan ini beliau belum bisa bergabung karena ada kegiatan lain yang harus beliau ikuti. Bapak Ibu serta Jumit yang kami hormati, ini juga Nasum nih hari ini Ibu Isna Wardani ya, Ibu Isna Wardani STM TCPSP CCMS yang selaku pejabat fungsional ahli media. Kemudian moderator Pak Merah Reja Bangsawan, SA. Kemudian Pak MC, pembawa acara Ibu Rini, host Pak Budi, aku yang selalu mengawal kegiatan apa pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis, terutama Zoom meeting pada hari ini. Kita bertemu kembali di Siring Praja ya, yang edisi ke-30 sampai saat ini, yaitu satu media untuk melakukan pendampingan eh, pemberian informasi ya terkait dengan kegiatan pengadaan barang jasa kepada semua SKPD dalam bentuk online. Karena sebenarnya kita ada juga dengan offline, tapi mungkin karena keterbatasan anggaran kita lebih banyak melakukan kegiatan melalui online. Kemudian tema kita pada hari ini sangat sangat menarik, sangat penting, terutama terkait dengan penghitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ya pada pekerjaan konstruksi. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa di Perpres 46 tahun 2025 memang TKDN ini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan, terutama dia bisa menjadi sebagai preferensi harga ya, preferensi harga terutama untuk kegiatan yang sifatnya bersifat tender maupun purchasing yang melalui dengan metode minkum, mini kompetisi, terutama untuk nilai yang di atas 1 miliar. Dan juga sebenarnya terkait dengan eh, TKDN ini yang merupakan bagian dari PDN, produk dalam negeri. Sebenarnya di Perpres 46 2025 sudah semacam kewajiban ya bagi semua pelaku pengadaan, baik baik pengguna anggaran, KPA, penyedia,
Pokja dan sebagainya untuk menjadi perhatian dan bahkan di pada kesempatan 6 terkait dengan penggunaan TKDN atau produk dalam negeri ini sudah mencantumkan penghargaan dan sanksi terkait dengan pelaksanaannya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana terkait dengan mekanisme TKDN ini dalam rangka yang lebih penting ya adalah tujuannya untuk kita mencintai produk-produk dalam negeri dalam rangka untuk meningkatkan terutama pemberdayaan UMKM atau usaha mikro di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari kami. Kami berharap dalam kegiatan ini kita bisa mengikutinya dengan serius sehingga kita lebih memahami terkait dengan bagaimana cara penghitungan TKDN itu sendiri. Kemudian kami mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan atau semestinya kami mohon dimaafkan. Mungkin itu saja harapan kami. Sekali lagi kita bisa mengikuti kegiatan ini sehingga kita mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita implementasikan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Bagian Pembina Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa atas arahan yang sangat jelas dan memberikan semangat. Dari arahan tadi, kita diingatkan bahwa pengadaan adalah wajah integritas pemerintah. Ketika pengadaan tertib dan transparan, maka kepercayaan publik ikut terjaga. Nah, setelah mendapatkan gambaran kebijakan itu secara umum, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita masuk ke sesi inti, yaitu pemaparan materi tentang perhitungan tingkat komponen dalam negeri pada pekerjaan konstruksi. Di sesi ini, kita akan membahas substansi aturan poin-poin penting yang perlu diperhatikan, serta bagaimana implementasinya di masing-masing SKPD. Saya mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar mencermati. Kalau ada yang belum jelas, jangan ragu untuk dicatat dan ditanyakan. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Isna Wardani STMT untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Salam pengadaan. Ini Salam. tidak berbanyak ini, kita langsung saja ke paparan. Ulun izin share screen. Maaf, ulun belum terbuka. Baik, pada hari ini mungkin tidak terlalu banyak nanti yang akan saya sampaikan, cuman beberapa ketentuan, terus bagaimana cara penghitungan tingkat komponen negeri dalam TKDN pada pekerjaan konstruksi ini. Mari melalui sering belajar pada hari ini kita mencoba belajar bersama bagaimana menghitung TKDN pada pekerjaan konstruksi yang dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, di mana hal ini sangat penting karena disitulah dimulainya titik krusial dalam kita untuk mendukung uh, penggunaan produk dalam negeri. Mungkin kalau kita lihat di lapangan, walaupun secara praktik sebagian besar pekerjaan konstruksi sebenarnya sudah menggunakan produk dalam negeri, namun mungkin perhitungan TKDN-nya mungkin belum ada yang melakukannya secara jelas dan terukur. Nah, dengan memahami cara penghitungan TKDN ini, harapannya sejak perencanaan kita sudah bisa mengidentifikasi komponen dalam negeri yang digunakan sehingga kebijakan P3DN benar-benar dapat dibuktikan melalui perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apa yang ulun sampaikan hari ini sifatnya berbagi pengetahuan yang saya miliki, jadi sama sekali bukan bermaksud menggurui. Kalau misalnya nanti Bu Pian ternyata punya pengalaman di lapangan, atau ada penyampaian dari ulun yang kurang pas, atau mungkin ada informasi terbaru yang belum sempat ulun update, silakan dikoreksi dan disampaikan. Baik, sebelum masuk ke cara penghitungannya, tentunya kita harus mengenal dulu apa itu TKDN. Dan untuk mengenal lebih jauh TKDN, kita harus mengetahui apa itu PDN atau produk dalam negeri. Jadi, produk dalam negeri adalah barang jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia dengan memanfaatkan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia yang menggunakan seluruh atau sebagian bahan baku atau komponen dari dalam negeri. Dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, termasuk pekerjaan konstruksi ini, penggunaan PDN pada prinsipnya wajib diutamakan. Seperti halnya tadi yang telah disampaikan oleh Pak Hiril bahwa dalam Perpres pengadaan barang jasa nomor 46 tahun 2025 itu sudah dikuatkan, dan pada pertimbangannya itu menjadi hal mengapa berubahnya Perpres 46 tahun 2025 ini. Artinya dalam setiap pekerjaan konstruksi kita didorong untuk semaksimal mungkin menggunakan material, tenaga kerja, peralatan, dan jasa yang berasal dari dalam negeri. Namun PDN ini tentunya harus dibuktikan kandungan dalam negeri yang ada di dalam produk tersebut. Jadi disinilah TKDN berperan, karena TKDN ini merupakan suatu alat ukur untuk mengukur besaran kandungan dalam negeri pada barang jasa serta gabungan barang dan jasa. Jadi PDN ini harus dibuktikan dengan TKDN. Kalau misalnya TKDN barang itu bisa dibuktikan dengan sertifikat TKDN, tapi untuk yang lain itu harus kita hitung sendiri. Sertifikat TKDN untuk barang itu bisa kita lihat pada web P3DN Kemenperin. Kemudian, kapan sih penggunaan produk dalam negeri itu pada pengadaan jasa pemerintah? Jadi, kewajiban penerapan TKDN dalam Perpres 46 tahun 2025 sudah harus mulai dipertimbangkan sejak awal proses pengadaan. Jadi, penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada setiap pengadaan barang jasa pemerintah. Pada tahap perencanaan, yaitu saat menyusun spesifikasi teknis, itu ada pada pasal 19 dan pasal 66 ayat 12 Perpres nomor 46 tahun 2025. Kemudian pada saat pemaketan pekerjaan pada pasal 20, kemudian ketentuan dicantumkannya dalam rencana umum pengadaan, yaitu pada pasal 66 ayat 12. Selanjutnya, pada tahap persiapan pengadaan, PPK wajib mencantumkan kewajiban PDN dalam spesifikasi teknis dan mempertimbangkan dalam perhitungan harga perkiraan sendiri. Selanjutnya, pada tahap pemilihan, Pokja melakukan review terhadap penggunaan produk dalam negeri yang dalam dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh PPK, kemudian dicantumkan dalam dokumen pemilihan dan dilakukan pemberian preferensi apabila memenuhi ketentuan, yaitu apabila HPS pekerjaan tersebut di atas 1 miliar. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, dalam hal ini, PPK memastikan material atau barang yang digunakan sesuai dengan komitmen TKDN dalam kontrak yang sudah ditandatangani dan memonitoring dan mengendalikan pelaksanaannya di lapangan. Nah, saat ini untuk penetapan batas minimum TKDN di bidang konstruksi mengacu kepada Kepmen PUPR nomor 602 tahun 2023. Di sini semua bidang kegiatan sudah ada pada SDA, Cipta Karya, Bina Marga, terus ada jasa konsultasinya juga yang
yang ada batas minimumnya. Kemudian walaupun ini merupakan Kemen PUPR yang eh, untuk lingkungan di PUPR, cuman untuk batas ini bisa dijadikan acuan juga untuk penentuan batas minimum kerjaan konstruksi di daerah, di kementerian, lembaga, perangkat daerah lainnya. Namun mungkin untuk penerapan di daerah mungkin perlu ditinjau kembali, harus ditinjau, harus dilihat apakah material yang ada di sini, material ada yang tersedia di Kalsel akan mampu memenuhi batas minimum yang telah ditetapkan dalam Kepmen 602 tersebut. Nah, kemudian ini adalah metodologi perhitungan berdasarkan Permen Perin nomor 35 tahun 2025, di mana penghitungan nilai TKDN dilakukan dengan pendekatan berbasis biaya. Jadi pada prinsipnya kita membandingkan komponen biaya dalam negeri terhadap biaya produksi total barang atau produksi tersebut. Khusus untuk TKDN barang, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tidak perlu untuk menghitungnya sendiri karena sudah ada lembaga yang ditunjuk untuk menghitung, dan untuk melihatnya kita bisa berdasarkan sertifikat TKDN atau kita bisa lihat di daftar inventaris barang pada web PTGDN Kemenperin. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi, karena di dalamnya itu terdapat unsur barang dan jasa, maka perhitungannya menggunakan rumus gabungan barang dan jasa. Nah, ini penghitungan nilai TKDN gabungan barang dan jasa. Untuk gabungan barang jasa dilakukan dengan mengakumulasikan hasil perkalian dari nilai TKDN gabungan barang dengan proporsi nilai perolehan gabungan barang dan hasil perkalian dari nilai TKDN jasa dengan proporsi nilai perolehan jasa. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau kita coba praktikkan. Nah, kemudian untuk TKDN pekerjaan konstruksi ini kita pada tahap perencanaan pengadaan kita mulai dari proses identifikasi seluruh komponen pekerjaan, yaitu di situ ada komponen tenaga kerja, ada komponen peralatan, juga ada bahan dan material. Jadi setiap item pekerjaan itu kita harus identifikasi komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini ketentuan TKDN berdasarkan Permen Perin. Jadi tadi kan untuk pengadaan konstruksi itu ada material, ada tenaga kerja, dan alat kerja. Jadi ketentuan untuk material ini didasarkan atau dihitung berdasarkan ketentuan negara asal, di mana apabila dia dibuat di luar negeri, maka TKDN-nya 0%. Apabila dibuat dalam negeri, ada dua nih. Kalau misalnya dia merupakan hasil industri, maka berdasarkan sertifikat TKDN yang tadi kita bisa lihat di web P3DN Kemenperin. Kemudian untuk material alam bisa kita asumsikan 100%. Walaupun untuk material alam pasti ada untuk pengangkutan atau misal pengerukan, tapi untuk perhitungannya kita coba asumsi 100% dulu. Tapi nanti mungkin pada pelaksanaan di lapangan, setelah ada pemenang, baru dihitung benar-benar peralatan yang digunakan eh, pada saat pengangkutan atau pemrosesan material alam tersebut. Kemudian komponen tenaga kerja. Jadi komponen tenaga kerja ini berdasarkan ketentuannya berdasarkan keluarga negaraan. Apabila WNI TKDN-nya 100%, apabila WNA TKDN-nya 0%. Jadi cuma dua itu pilihannya. Kemudian alat kerja ketentuannya berdasarkan negara asal alat tersebut dibuat atau diproduksi dan kepemilikannya, apakah dimiliki oleh perusahaan dalam negeri atau dimiliki oleh perusahaan luar negeri, nanti ada ketentuannya tersendiri. Nah, ini ketentuan alat kerja tersebut. Jadi
apabila alat kerja dibuat di dalam negeri dan dimiliki oleh pihak dalam negeri, ini berdasarkan Kemenperin nomor 35 ya, dan dimiliki oleh pihak dalam negeri, maka nilai TKDN-nya 100%. Kemudian kalau alat kerja dibuat di dalam negeri dan dimiliki oleh pihak dalam negeri maupun luar negeri, TKDN-nya juga 100%. Kemudian alat kerja dibuat di dalam negeri tetapi dimiliki oleh pihak luar negeri, TKDN-nya juga 100%. Alat kerja dibuat di luar negeri tetapi dimiliki oleh pihak dalam negeri, maka TKDN-nya 50%. Apabila alat kerja dibuat di luar negeri dan dimiliki oleh pihak dalam negeri maupun luar negeri, maka TKDN-nya dihitung 50% kali proporsional saham kepemilikan dalam negeri. Namun apabila alat kerja tersebut di luar negeri dan dimiliki oleh pihak luar negeri, maka dihitung TKDN-nya 0%. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk menghitung TKDN pekerjaan konstruksi ini kita harus mengidentifikasi dari perencanaan. Jadi diidentifikasi dulu tadi materialnya, tenaga kerjanya, peralatannya, material bahan baku, apakah ada bahan baku, barang jadi, atau material alam. Jadi bahan baku kita melihat TKDN-nya berdasarkan sertifikat TKDN, barang jadi juga melihat dari sertifikat TKDN. Kalau material alam tadi kita asumsikan 100%. Kemudian untuk tenaga kerja kita kita ambil apakah dia manajerial atau tenaga kerja lapangan dengan kewarganegaraan WNI atau WNA. Itu diidentifikasi semua dari awal, semua komponen biaya dan untuk semua item pekerjaan. Kemudian untuk peralatan sebagaimana tadi disampaikan berdasarkan asal dan kepemilikannya. Nah, untuk ini komponen ini nanti kita bisa lihat detailnya pada analisa harga satuan pekerjaan. Di situ sudah detail material apa saja yang diperlukan, tenaga kerja apa saja yang diperlukan dan peralatan apa saja yang diperlukan. Kemudian sebelum melakukan perhitungan, kita perlu tahu dulu bagaimana pembelian produk dalam negeri tersebut. Jadi misalnya, jadi yang wajib itu adalah TKDN yang lebih besar atau sama dengan 40%. Ini nilai TKDN plus BMP minimal 40. Jadi kalau misalnya barang itu misal keramik, setelah kita cek di P3DN Kemenperin, web P3DN Kemenperin, ternyata ada keramik yang sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan, kemudian ternyata ada TKDN-nya yang lebih besar atau sama dengan 40%, maka barang itu wajib kita beli. Nah, kemudian apabila setelah kita cari dan kita identifikasi ternyata untuk TKDN yang lebih besar atau sama dengan 40% tidak ada, maka bisa kita mencari barang dengan TKDN 25% di bawah 40%. Begitupun seterusnya apabila memang tidak ada juga TKDN yang di bawah 40%, maka kita bisa menggunakan atau membeli barang dengan TKDN kurang dari 25%. Kemudian apabila ternyata sebenarnya barang itu merupakan produk dalam negeri, tapi dia tidak mempunyai sertifikat TKDN yang terdaftar di web P3DN Kemenperin, maka itu belum teridentifikasi nilai TKDN-nya, tetapi karena produk dalam negeri itu bisa menggunakan self declare, tapi TKDN-nya kita bisa dibeli, tapi kita TKDN-nya menghitung 0%. Nah, pilihan terakhir ini adalah produk impor jika benar-benar tidak ada PDN yang mampu memenuhi kebutuhan kita.
Kemudian kita langsung saja menuju ke contoh perhitungan. Sebentar, masih loading. Nah, ini adalah contoh perhitungan sederhana yang saya ambil dari rencana anggaran biaya untuk pekerjaan gedung, tapi cuman diambil satu pekerjaan saja, yaitu pekerjaan pasangan dan plesteran. Di sini pekerjaan pasangan dan plesteran ini ada 3 item pekerjaan yang membentuknya, yaitu ada fondasi batu belah, pasangan bata merah, dan pekerjaan plesteran. Nah, di sini kita perlu identifikasi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita perlu identifikasi material, tenaga kerja, dan peralatannya. Untuk melihat material, tenaga kerja dan peralatan yang digunakan, kita perlu buka analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di sini sudah. Nah, jadi di sini terlihat bahwa untuk komponen tenaga kerja itu ada pekerja, tukang, mandor. Nanti kita lihat di sini apakah kita menggunakan WNA atau WNI. Pastinya kalau kita melaksanakan pekerjaan di sini dan pekerjaan yang tidak terlalu kompleks, mungkin pastinya kita pasti menggunakan warga apa eh, tenaga kerja lokal, jadi WNI, dan nantinya TKDN-nya pastinya 100%. Izin, Kemudian, yang di layar tampil yang anu Bu, yang bukan ah, kada yang tampil kelihatan. di layar, nggih. Rapnya kada kelihatan, Kak, Pak. Nggih. Belum kelihatan. Oke, Pak. Ulun stop share dulu, baru ulun share screen lagi lah. Ya. Bisa Bu, bisa. Ya, kelihatan, Pak. Ya, sudah. Ya, ini. Nah, jadi ulun ulangi, tadi ini ulun coba ambil contoh rencana anggaran biaya untuk pekerjaan bangunan, tapi ulun cuma ambil satu ini aja, satu pekerjaan, yaitu pekerjaan pasangan dan plester, di mana di sini ada terdiri dari 3 item pekerjaan. 3 item pekerjaan ini nanti yang harus kita hitung detail TKDN-nya per masing-masing komponen biaya, yaitu ada material, tenaga kerja, dan peralatan. Untuk melihat secara detail, kita bisa menggunakan analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di sini terlihat bahwa tenaga kerja itu terdiri dari pekerja, tukang, mandor, kemudian bahannya ada batu belah, semen Portland, pasir pasang, kemudian ada peralatan juga yaitu molen. Nah, di sini kita identifikasi apakah tenaga kerja, bahan, dan peralatan ini menggunakan apa nih? Kalau misalnya tenaga kerja mungkin karena lokal dan pekerjaan kecil, kita pastinya menggunakan tenaga kerja lokal. Jadi nanti TKDN-nya 100%. Kemudian untuk bahan, ini batu belah dan pasir pasang, asumsinya nanti kita anggap 100%. Tadi yang seperti saya sampaikan, sebenarnya ini ada proses juga karena ada pengangkutan, ada terus kalau misalnya batu kan ada apa penghancuran apa segala macam. Cuman untuk perhitungan pada perencanaan pengadaan ini kita ikuti aja dari Kementerian PUPR, yaitu TKDN-nya diambil 100%. Nanti pada pelaksanaan pada penyedia jasa yang menjadi pemenang, baru nanti akan dihitung secara detail untuk bahan ini. Kemudian untuk semen ini karena semen ini sudah ada, semen merupakan hasil industri ya, di mana sudah ada, kalau dicek itu sudah ada sertifikat TKDN-nya di P3 Kemenperin, nanti kita identifikasi. Kemudian peralatan ini ada molen
peralatan untuk pelaksanaan pemasangan ini, pondasi ini ada molen. Kita identifikasi nanti apa dibuat di mana, asal negaranya di mana, dan dimiliki oleh eh, perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Nah, begitu juga untuk tadi kan ada ada 3 item pekerjaan keseluruhan eh, kita buka AHSP-nya ini. Nah, kemudian untuk menghitung TKDN dari RAB tadi kita tambahkan kolom. Di sini ada kolom TKDN berapa persen, terus kandungan dalam negerinya berapa, kemudian kandungan luar negerinya berapa. Ini nanti didapatkan dari hasil perhitungan dari eh, analisa harga satuan pekerjaan tadi. Nanti ini yang kita cari ini total TKDN untuk satu paket pekerjaan di sini. Jadi objek yang diverifikasi nanti tenaga kerja sama seperti yang tadi saya sampaikan, material dan alat kerja. Nah, kemudian kita masuk ke kertas kerjanya. Jadi ini dari AHSP tadi juga, dari analisa harga satuan pekerjaan, kita tambahkan juga nanti kolomnya di samping. Jadi ada kolom TKDN, ada kolom keterangan. Ini nanti untuk mengidentifikasi dari tenaga kerja atau bahan tersebut asalnya dari mana. Kemudian ada kolom kandungan luar negeri. Nah, jadi karena pekerjaan ini kecil dan pastinya kan TKDN-nya kita memakai tenaga lokal dong. Jadi di sini kita beri keterangan bahwa tenaga kerja yang digunakan ada WNI, kemudian TKDN-nya 100%, masing-masing 100%. Untuk menghitung jumlah kandungan dalam negerinya, kita tinggal mengalihkan jumlah harga dari pekerja tersebut dengan nilai TKDN-nya. Jadi di sini didapatkan nilai sama seperti jumlah harganya karena TKDN-nya 100%. Kemudian untuk batu belah material alam, walaupun di sini ada hasil proses crushing, stringing, ada mesin crushernya, ada tenaga kerjanya juga, tapi kita asumsikan dulu 100% karena material alam. Kita kalikan juga sama kayak tadi, jumlah harga dikalikan nilai TKDN. Kemudian mungkin saya sampaikan dulu. Jadi sebelum kita menghitung ke RAB atau ke kertas kerja TKDN, kita harus susun dulu spesifikasinya. Jadi ini ada beberapa spesifikasi bahan yang tadi digunakan untuk pekerjaan itu. Jadi yang pertama semen Portland. Jadi di sini setelah dicek di P3DN Kemenperin ternyata ada yang dibutuhkan yaitu semen Gersik dengan TKDN 91,90% dan ada merek 3 roda dengan TKDN 74,98. Jadi untuk penyebutan merek kan boleh selama tidak ke satu merek. Jadi ini bisa dipilih. Kemudian untuk batu bata merah spesifikasinya dimensi 20 kali 10 kali 5 cm, tapi setelah dicek ternyata sertifikat TKDN-nya tidak ada, sehingga di sini hanya disampaikan sebagai produk dalam negeri. Nantinya ini nilai TKDN-nya 0%, karena belum ada sertifikat TKDN. Kemudian pasir pasang lokal yang disetujui pengawas, batu belah lokal yang disetujui pengawas. Kemudian ada satu bahan lagi yaitu semen instan. Ini ada terdapat di web P3TN Kemenperin yaitu Mortan, Instan ASEAN, produk dalam negeri, nilai TKDN 58,49%. Jadi semuanya ini di atas 40%. Kemudian merek MU
produksi dalam negeri nilai TKDN 48,91%. Kita kembali ke kertas kerja TKDN tadi. Nah, kemudian ini kita masukkan nilai TKDN yang tadi sudah didapatkan dari web Kemenperin. Jadi kita ambil saja yang terendah karena nilainya juga ini kan sudah di atas 40%. 74,98. 74,98. 4,98%. Nah, kita hitung tadi jumlah harga dikalikan nilai TKDN, didapatkan hasil 74,9. Didapatkan nilainya. Nah, ini adalah jumlah kandungan dalam negeri untuk material untuk komponen bahan. Jadi di sini didapatkan lebih kecil kan ya dari. Nah, kemudian peralatan untuk mengelem ini kita asumsikan bahwa karena peralatan kecil, kita asumsikan atau konsultan perancang bisa mengidentifikasi ke lapangan berdasarkan pengetahuannya kira-kira mengelem ini ada tidak diproduksi di dalam negeri, terus kemudian kepemilikannya apakah orang dalam negeri atau luar negeri. Jadi ini kita asumsikan asalnya dari dalam negeri, kemudian kepemilikannya juga dari dalam negeri, maka nilainya 100. Nah, setelah kita dapatkan kandungan dalam negerinya, baru kita bisa mendapatkan, yang ini bisa mendapatkan nilai TKDN untuk item yang satu ini, item pemasangan fondasi batu. Di sini didapatkan bahwa TKDN item pekerjaan tersebut adalah 95,72%. Kita pindahkan ke RAP yang tadi sudah kita susun. Nah, kemudian untuk dua pekerjaan yang lainnya, yaitu pekerjaan bata merah dan pekerjaan plesteran, itu juga sama, prosesnya sama seperti tadi. Nah, di sini sudah didapatkan, ini untuk bata merah tadi kan 0%, jadi kita tulis 0% di sini. Kemudian mortar tadi, mortar siap 48,91. 48,91. Nah, ini yang didapatkan dari web P3DN Kemenperin. Nah, kemudian kita akhirnya mendapatkan hasil untuk TKDN pekerjaan plesteran ini sebesar 72,23%. Ini semua kita pindahkan ke rencana anggaran biaya. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai TKDN untuk pekerjaan pasangan dan plester ini yaitu 46,13%. Tapi tentunya untuk pekerjaan bangunan gedung tidak hanya pekerjaan pasangan dan plesteran, itu pasti banyak sekali item pekerjaan pada rencana anggaran biaya. Bahkan mungkin kalau pekerjaan bangunan gedung ini bisa sampai ratusan atau puluhan atau ratusan. Jadi kayaknya kalau untuk perhitungan sendiri sebenarnya cukup mudah, simple. Cuman karena terlalu banyak ya
mungkin pusing juga. Tapi nanti PPK tidak perlu untuk menghitung sendiri, bisa dibantu oleh konsultan perancang. Cuman nanti perlu diingat bahwa pada saat pemilihan penyedia untuk konsultan perancang, lingkup untuk perhitungan TKDN ini dimasukkan juga dalam lingkup kegiatan konsultan perancang. Jadi nanti TKDN dihitung oleh konsultan perancang karena kan dia juga sekaligus mengidentifikasi spesifikasi, menyusun spesifikasi. Jadi kan otomatis tidak nyambung gitu pekerjaannya. Bentar. Jadi nanti PPK perlu ingat untuk menambahkan perhitungan TKDN karena selama ini belum belum pernah menemukan untuk lingkup kegiatan perhitungan TKDN ini disampaikan dalam kerangka acuan kerja untuk pemilihan konsultan perancang. Jadi kan repot untuk PPK menghitung sendiri. Kalau untuk untuk Dinas PUPR mungkin cukup mudah karena mereka punya tenaga teknis yang mampu atau kompeten dalam menghitung ini. Tapi kalau untuk SKPD lain harusnya dibantu oleh konsultan perancang. Jadi mungkin itu sudah selesai. Demikian yang dapat Ulun sampaikan pada kesempatan kali ini terkait penghitungan TKDN pekerjaan konstruksi. Mudah-mudahan materi sederhana ini bisa memberikan gambaran awal dan menambah pemahaman kita bersama mengenai bagaimana penerapan TKDN yang dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan. Harapannya melalui pemahaman ini kita tidak hanya sekedar memenuhi ketentuan regulasi, tapi juga ikut mendorong penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pertumbuhan industri nasional. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat jelas dan runut. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ini bagian penting karena disinilah kita mengaitkan aturan dengan realita di lapangan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Pak Reja, ini kayaknya ada pertanyaan di Kolom chat. kolom chat. Bata merah dalam negeri apakah enggak 100% katanya. Nah, Ulun langsung jawablah. Ya, Bu. Pak. Langsung jawab, Bu. Oke, jadi kalau bata merah ini merupakan hasil produksi, jadi bukan hasil alam, dan jadi kan diolah, jadi nanti harus ada sertifikat TKDN-nya. Jadi pengusahanya nanti harus mendaftarkan sertifikat TKDN itu untuk minta disertifikasi ke lembaga-lembaga yang ditunjuk seperti Sukopindo atau ada 5 kalau tidak salah, diantaranya Sukopindo dan PT Surveyor Indonesia. Jadi bukan material alam kalau bata merah. Yang kita hitung 100% tadi adalah itu pun diasumsikan itu adalah material alam seperti pasir, batu. Demikian, Bu, Ibu, atau Bapak. Adakah lagi yang mau bertanya?
Kalau ada lagi di kolom chat, mungkin moderator bisa dibacakan supaya yang peserta yang lain bisa mendengar pertanyaannya dari Bu Firda tuh kayaknya. Ini eh, ini ada tanggapan lagi dari Bu Firda. Tanya lihat dari lokal, tenaga kerja pembuat bata lokal, mesinnya lagi yang perlu dihitung gitu ya Bu. Iya, iya benar. Jadi Sudah. peralatannya nanti dihitung, Oh nanti gitu. keseluruhannya harus diidentifikasi. Mereka bisa self declare dulu, nanti coba hitung, kemudian diajukan ke tadi lembaga sertifikasi tadi. Ini kalau tidak salah, bata merah ini ada nggak ya? Berkomentari. Nah, kalau kalau tadi kan untuk material alam seperti batu belah itu batu apa tadi batu belah dan pasir itu kan saya asumsikan kan 100%, walaupun pada kenyataannya itu pasti tidak 100%. Tapi agak sulit menghitungnya. Eh, tapi itu untuk saya pernah lihat kalau untuk batu pecah itu ada TKDN-nya tapi di daerah Jawa. Jadi kalau sudah banyak itu untuk batu split TKDN-nya, tapi memang tinggi-tinggi hampir 100. Karena kemungkinan kan peralatannya saja yang bukan dari eh, dalam negeri. Pak moderator, izin Pak moderator. Ya, Mungkin izin sedikit ada yang ingin di apa? Bu Isna, mungkin eh, kebanyakan kan di SKPD itu kan pemeliharaan ya sifatnya ya pekerjaan konstruksi tapi pemeliharaan misalnya. Jangan biasanya kan ada penggantian atap misalnya, atau pengecatan kan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu anu lah dalam pekerjaan Ya, konstruksi. ya. Nah, apakah kalau pekerjaan seperti itu perlu diperhitungkankah TKDN-nya atau kayak apa tuh kira-kira supaya kayak kawan-kawan di SKPD kan itu biasanya kan diminta juga nih apa terkait dengan apa laporan biasanya laporan atau apa informasi terkait dengan penggunaan TKDN di masing-masing SKPD. Nah, kalau terkait dengan pekerjaan-pekerjaan seperti pemeliharaan itu mungkin sama saja Bu ya cara penghitungannya. Nah, Sama Pak, dan memang harus diperhitungkan dari istilahnya tuh dari 0 rupiah. Karena oh sama ya. seperti barang kan sekecil apapun, se, seberapapun harganya untuk TKDN-nya Hmm. kan tetap harus diperhitungkan. Cuman kan bedanya kalau untuk pemeliharaan barang yang di bawah 1 M, Ya. pemeliharaan pemeliharaan bangunan gedung misalnya pekerjaan konstruksi yang di bawah 1 M hanya tidak diberikan preferensi harga. Oh ya. Tapi untuk perhitungan TKDN-nya tetap harus dilakukan, pengendaliannya di lapangan juga tetap harus Hmm. dilakukan karena itu kita sudah diwajibkan. Apalagi di Perpres 46 ini kan sudah kuat sekali Pak ya untuk Ya, betul. penguatan terkait PDN ini. Ya memang karena kan terkait dengan apa? Terkait dengan kewajiban itu Bu ya. Bahwa Ini PA pengguna anggaran PA kan harus memperhitungkan apa besaran anggaran mereka terkait dengan apa pemenuhan PDN TKDN ini kan. Nah, dan harus dilaporkan Kak Pak di Sinas kalau pada salah. ya betul betul. Nah, jadi itu yang perlu. Walaupun misalnya cuma 10 juta, pemeliharannya tetap harus dihitung. Ya, ya masih Bu. Jadi Ya, artinya kawan-kawan SKPD tetap ya menghitung walaupun misalnya pekerjaan tadi misalnya hanya pemeliharaan 10 juta, 20 juta itu tetap di apa? Karena memang untuk penggunaan produk dalam negeri kan tetap dilaporkan ini masih tetap kita diminta laporannya dari apa? Dari dari pemerintah ya untuk melaporkan TKDN ini. Mungkin masih Bu Risna. nanti Pak kalau misalnya ada SKPD, misalnya masih bingung, Kak, Oh ya. sebenarnya perhitungannya ini sangat sangat apa namanya tidak terlalu sulit gitu. Ya. Apa namanya
ya tidak terlalu sulit, tapi mungkin agak bingung. Nah, nanti bisa aja kalau misalnya ada yang mau ke tempat ulun, misalnya datang pada saat jam Oh ya, kerja, bisa aja untuk melajari sedikit, ya. karena tidak terlalu susah sebenarnya. Hmm. Atau itu tadi, kalau misalnya kayak 10 juta, apa tuh kan memang kayak apa nih menyuruh konsultan perancang kayak gitu. Konsultan perancangnya 5 juta. Jadi terpaksa harus menghitung sendiri. Ya, Kalau untuk yang pekerjaan yang besar, yang misalnya yang 500 juta sampai yang di atas 200 juta lah, itu di atas 100 juta bisa aja tuh nanti di apa namanya, dimasukkan di kerangka acuan kerja di lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh konsultan perancang. Jadi mereka akan membantu nanti mulai dari, kan mereka menyusun spesifikasi juga, sangat berkaitan spesifikasi dengan ini KGN. oke, makasih Bu. Jadi, Jadi mungkin ini informasi bagi kawan-kawan SKPD. Artinya tadi kan bahwa pekerjaan yang nilainya terutama terhadap pekerjaan konstruksi pun kita tetap harus, kalau barang kan sudah kada jadi masalah ya karena memang sudah ada sertifikasinya. Nah, tapi kan pekerjaan konstruksi ini kan ada beberapa mungkin yang tidak ada tidak ada sertifikasinya dan itu diminta kita menghitung. Nah, mungkin Bapak Ibu SKPD karena memang untuk laporan penggunaan produk dalam negeri terkait dengan perhitungan TKDN-nya kan kita masih tetap diminta ya oleh, menjadi kewajiban kita untuk melaporkannya di setiap tahun anggaran. Nah, ini kami harapkan bagi SKPD ini menjadi dengan adanya kegiatan kita pada hari ini mungkin sudah bisa ya menilai atau menghitung terkait dengan TKDN pekerjaan konstruksi terutama terkait dengan pemeliharaan walaupun nilainya mungkin tadi cuma 10 juta, 20 juta tapi itu sudah bisa menghitung TKDN-nya. Dan kalaupun memang ada kesulitan bagi Bapak Ibu di SKPD, silahkan tadi Bu Isna terbuka siap memberikan bantuan kalau ada kawan-kawan yang ingin menanyakan terkait dengan penghitungan TKD ini secara lebih ini mendetail lagi ya. Mungkin silahkan apakah bisa berhubungan dengan Ibu Isna atau bisa langsung datang ke Biro Pengadaan Barang Jasa. Mungkin demikian, makasih Bu Isna. jadi, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih Pak. Sambungan dari Bu Firda tadi. Oh ya, Tidak sulit Bu, tapi rumit. Nanti kalau misalnya mencoba pasti bisa. Jadi bagaimana menghitungnya, pertanyaannya bagaimana menghitung TKDN peralatan. ekskavator? Ini kan peralatan ya. Nah, Ya. peralatan tadi ada ketentuannya tadi Bu. Mana ya? Hmm, bisa nggak di ini belum share screen lagi. Nah, ini untuk menghitung kalau ekskavator, kren, grader ini kan peralatan. Jadi untuk menghitungnya ini Bu, ada sudah ketentuannya dari Permenperin 35 tahun 2025. Nah, jadi tinggal diidentifikasi alat tersebut dibuatnya atau asal produksinya dari luar negeri apa dalam negeri, kemudian dimiliki oleh perusahaan mana? Dimiliki oleh perusahaan dalam negeri kah atau dimiliki oleh perusahaan luar negeri kah? Ini sudah ditentukan nih TKDN-nya oleh di dalam Kemenperin tadi. Jadi kita tinggal identifikasi aja asal dan kepemilikan alat-alat tersebut. Mungkin itu. Bu Isna sedikit menambahkan nih, ini kan Jadi, ada terkait dengan poin yang nomor 5 itu ya. Perhitungannya kan itu 50% kali proporsional saham dalam negeri. Nah, itu bagaimana Bu kita mengetahui sahamnya itu di mana tuh? jadi Bahwa terpaksa ah, harus melihat ini Pak, melihat apa namanya, eh, apa sih ya, kayak akta semacam kayak gitu kan, di situ ada sahamnya berapa profil persen. Ya, perusahaannya ya. jadi misalnya Ah, saham dalam negerinya 40%, tinggal kita kalikan.
Oke. Jadi melihat dari dokumen-dokumen apa namanya perusahaan tersebut. Oh iya. Karena kalau menggunakan ekskavator dan anu kayaknya pasti tender Bu ya. Enggak, Dan pasti. pasti ada MK. Nah, besar-besar. Kayak nanti MK aja itu urusannya. Iya, iya betul ya toh. Tapi memang PPK juga PPTK tim teknis perlu perlu ngerti juga lah Hmm, walaupun betul betul. sedikit. Jadi pada saat nanti perhitungan yang diserahkan konsultan perancang kan bisa apa namanya kita cross check sudah sesuai ketentuan apa belum. Jangan-jangan mereka cuman sembarangan di atas kerja Ya tidak. betul. Hmm. Dan pada saat eh, laporannya itu juga diminta linknya, lebih bagus diminta linknya nanti material misalnya tadi kayak semen TKDN-nya sekian, minta linknya. Jadi pada saat kita cross check langsung gampang, tidak perlu cari-cari lagi. Ada pertanyaan lagi, Bu, di kolom chat dari Ahmad Mubarak. Ya, langsung menjawab lah. Oke. Iya, jadi untuk TKDN pekerjaan konstruksi ini memang perancangan dan pengawasan juga harus dihitung, tapi itu kan jadi kita tinggal kan di konsultan ini ada dua ya, personil dan non personil. Jadi kita identifikasi nih personilnya itu eh, warga negara mana. Jadi kan tuh pasti 100%. Kalau konsultan sih eh, saya rasa TKDN-nya akan tinggi karena dari non personil sendiri kan untuk proporsi biaya non personil dan personil itu minimal kalau untuk personil kan 60%. Jadi paling tidak kalau dilaksanakan oleh konsultan perancang dalam negeri dan tenaga ahlinya dalam negeri itu pasti paling tidak 60% sudah TKDN-nya. Kemudian untuk non personilnya semisal dia ada eh, membeli drone misalnya. Nah, itu tinggal kita cari TKDN-nya di web Kemenperin apakah sudah ada TKDN atau tidak. Mungkin itu. Kalau konsultan lebih simpel karena langsung cuman barang-barangnya tidak perlu kita hitung ke dalam analisa lagi. Mungkin itu, Pak. Oke. Adakah lagi yang mau bertanya? Sudah paham berataan, Pak. Mungkin ini Pak Reza, izin saya agak apa ada suaranya. Suaranya Bapak Ibu mungkin kalau memang ada pertanyaan di luar materi juga bisa ya. Ini mungkin teman-teman dari apa JF juga banyak yang hadir di sini, dari LPSE juga saya lihat ada di sini. Mungkin kalau di luar materi bisa aja kita kita coba tanggapi nanti. Silakan Bapak Ibu. Saya informasikan juga tuh kolom apa absensi sudah saya share di kolom chat ya. Mohon Bapak Ibu Ada yang pertanyaan ini. belum mengabsen Ada bisa pertanyaan, Bu, dari Lutfi. silakan mengabsen. Itu ada pertanyaan ya kayaknya di untuk jenis pekerjaan yang belum ada kolom chat adanya bagaimana. Bu Isna. Anu Pak Murata, Pak Raja.
Inggih. Dari Lutfi ini untuk jenis pekerjaan yang belum ada HPS-nya, bagaimana cara menghitung TKDN-nya, Bu? Kalau Seperti untuk pekerjaan lamsam sepertinya agak sulit karena kita tidak bisa memperkirakan atau mengasumsikan eh, ininya kandungan dalam negerinya. Jadi sudah dalam untuk item itu bisa ditaruh 3DM-nya 0% saja atau kalau misalnya dari konsultan perancang bisa mengasumsikan dengan merincikan sendiri itu bisa saja dihitung. Ketentuannya tetap sama seperti tadi, Pak. Kalau material itu eh, ini ketentuannya masih sama seperti ini. Jadi kalau material berdasarkan negara asal, kalaunya tenaga kerja berdasarkan keluarga negaraan, kemudian kalau alat kerja berdasarkan negara asal dan kepemilikan. Jadi kalau lamsam kan sulit itu jadi satu. Kecuali misalnya kalau kayak K3. K3 itu kan masih bisa dirincikan tuh. Nah, itu bisa dihitung. Atau kalau misalnya pekerjaan lamsamnya misalnya mobilisasi, identifikasi mobilisasinya menggunakan apa, itu kan bisa tuh diidentifikasi, nanti baru dihitung TKDN-nya. Asumsi aja tapi memang tidak pasti jadinya. Ini ada ada Bu Firda lagi nih bertanya, perhitungan TKDN diperlukan mulai pada saat perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan serah terima. Iya, Bu. Jadi untuk pengawasan dari awal sampai akhir juga. Karena kan di situ kita cross check lagi nih tenaga ahlinya apa benar yang disampaikan WNI. Tapi kalau tenaga ahli sepertinya tidak bakal ini sih karena WNI apa untuk konsultan yang kecil pastinya tenaga kerjanya atau tenaga ahlinya berasal dari negara kita sendiri. Sama jadi untuk pekerjaan konstruksi, untuk perancangan, untuk pengawasan itu sama dari mulai perencanaan sampai serah terima. Karena perencanaan itu kita untuk identifikasi, asumsi, nilai TKDN, terus pelaksanaan tuh untuk memastikan bahwa penyedia jasa yang sudah berkontrak itu melaksanakan eh, komitmen sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Ya. Bahwa misalnya kalau konsen pengawasan mereka TKDN-nya 60%. Nah, itu harus apa namanya? Dipertanggungjawabkan apakah memang dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti setelah ada aturan teknis Pak ya dari apa turunan dari Perpres 46 mungkin aturan dari LKPP nanti lebih jelas lagi aturan-aturan terkait apa TKDN dalam pekerjaan konstruksi ini. Kayak kemarin kan untuk yang preferensi harga itu banyak yang tidak sama persepsinya. Ada yang mengatakan bahwa yang dihitung itu komponen barang yang nilainya di atas 1M. Tapi ada yang juga yang mengatakan bahwa untuk 1M itu nilai paket pekerjaan. Jadi bingung kemarin. Nanti mudah-mudahan dari aturan LKPP nanti akan lebih jelas.
Ada pertanyaan lagi, Bu? Dari Bu Mailina. Untuk pemeliharaan peralatan pengujian, peralatan impor, namun perbaikan kalibrasi dan pemeliharaan alat bisa dilakukan di distributor dalam negeri. Bagaimana perhitungan TKDN-nya? Kayaknya harus dilihat dulu rinciannya apa, rincian anggaran biayanya seperti apa. Itu harus dilihat dulu apakah ada tenaga kerja yang sebenarnya intinya sih ketentuannya itu pada prinsipnya tetap sama. Untuk tenaga kerja itu kalau WNI 100%, kalau WNA 0%. Untuk material dari negara asal, kalau yang dalam negeri 100%, apabila material alam, kalau industri eh, berdasarkan P3DN Kemenperin. Nah, kemudian kalau alat kerja sama seperti tadi negara asal. Itu prinsipnya ketentuannya itu. Nah, kalau untuk ini pemeliharaan peralatan pengujian mungkin harus dilihat dulu Bu, karena terus terang ulun tidak familiar untuk pemeliharaan peralatan. Jadi mungkin kalau lihat rinciannya baru baru bisa mengidentifikasi, karena kita harus identifikasi dulu kan apa aja yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Tapi pada prinsipnya sama, nih ketentuannya sama nih, tiga ini. Oke. Adakah lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, Pak Reza kira-kira bisa di closing aja. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita benar-benar menutup kegiatan hari ini, apakah Ibu Isna ingin menyampaikan kesimpulan materi yang barusan dibahas? Eh, Mungkin ulun tadi kan kada pantun, biasanya mau pantun lah. Nah, ulun untuk penutup pantun aja Jin sudah. Oh ya, ya sip. Jalan-jalan ke kota Martapura. Cakep. Membeli intan. Cakep. Mari bersama cintai produk dalam negeri kita agar industri nasional dapat bertahan. Mantap. Ini kenapa jadi berami? Ya, suara mayang nih. Iya, enggak. Tadi sunyi benar. Ya. Terima kasih atas partisipasi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan Waalaikumsalam aktivitas, warahmatullahi tetap semangat, dan wabarakatuh. sampai bertemu di Siring Praja berikutnya.